Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cara Brendan Rodgers hormati pemainnya yang tetap puasa di lapangan. Wesley Fofana merupakan seorang muslim yang taat. Malah Fofana tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan meski tetap dimainkan di lapangan. Di dua laga terakhirnya Fofana dimainkan sebagai starter. Brendan Rodgers tahu betul kalau Wesley Fofana tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dia begitu kagum. Brendan Rodgers menjelaskan Wesley Fofana bisa berbuka puasa di 15 menit akhir kala kontra Southampton. Di laga menghadapi West Brom, Rodgers menariknya keluar di menit ke-60 demi bisa berbuka puasa. Chelsea intip peluang bajak Jan Oblak dari Atletico Madrid. Chelsea mulai menginventarisasi pemain yang bakal didekatinya pada bursa transfer musim panas 2021. Salah satu nama yang muncul adalah kiper Atletico Madrid, yakni Jan Oblak. Sebagaimana dikutip dari Sports Mall, Chelsea dikabarkan siap untuk membajak kiper Atletico Madrid Jan Oblak pada musim panas ini. Kehadiran Oblak dipercaya bisa membuat Chelsea makin kuat di musim depan. Seluruh laga Piala Eropa 2020 dihadiri penonton, Budapest buka kapasitas 100%. UEFA telah mengkonfirmasi seluruh laga Piala Eropa 2020 di 11 negara akan mengizinkan kehadiran penonton di dalam stadion. Alexander Severin memastikan hal tersebut pada Jumat 23 April 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi ada beberapa aturan yang akan ditetapkan dalam kehadiran para penonton di dalam stadion ini. Bahkan setiap negara pun memiliki skema berbeda yang berkaitan dengan jumlah kehadiran penonton. Puskás Arena yang terletak di Budapest, Hongaria, menjadi satu-satunya stadion yang mengizinkan kehadiran penonton dengan kapasitas 100%. Akan tetapi ada beberapa peraturan ketat yang diterapkan, termasuk menyertakan hasil negatif tes COVID-19 atau sertifikat vaksinasi. Soal format baru Liga Champions, UEFA tak peduli pemain. Polemik ESL turut menghasilkan perubahan format Liga Champions oleh UEFA. Pep Guardiola mengecam perubahan ini. UEFA akan menerapkan Swiss system di babak grup, dengan tiap tim akan memainkan minimal 10 pertandingan. Peserta akan bertambah dari 32 menjadi 36 tim. Dengan lebih banyak pertandingan, harapannya pemasukan buat klub juga meningkat. Pep Guardiola yang sebelumnya mengkritik pembentukan ESL juga menyoroti format baru Liga Champions. Menurutnya, itu bukan solusi yang adil buat para pemain. Jurgen Klopp juga kecam format baru Liga Champions. Manajer Jurgen Klopp mengecam perubahan format baru Liga Champions yang membuat jadwal lebih padat. Menurutnya, format baru itu akan membuat para pemain bakal makin diperas untuk bertanding di banyak laga. Semua orang tahu pendapat saya tentang lebih banyak pertandingan, kata Jurgen Klopp dilansir Independen. Ya, Liga Super tidak lagi dibahas, bagus, sangat bagus. Namun Liga Champions baru tidak terlalu bagus. Kabar gembira, semifinal Liga Champions tetap lanjut. Kekhawatiran jika laga Real Madrid versus Chelsea dibatalkan akhirnya sirna. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, laga itu tetap lanjut. Dalam keterangannya di media sosial, Romano menilai dari awal UEFA tak berniat memberi sanksi kepada mereka yang menggagas ESL, sehingga laga Real Madrid versus Chelsea bisa tetap digelar. Meski banyak berita palsu dalam beberapa hari terakhir, semifinal Liga Champions Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City PSG akan tetap jalan sesuai jadwal. Tulisnya di Twitter. Konyol kalau Madrid dicoret dari Liga Champions. Real Madrid dikabarkan didepak dari Liga Champions karena belum menyatakan keluar dari European Super League.
Zidane menyebut isu Madrid didepak dari Liga Champions suatu hal yang konyol. Los Blancos tetap bakal bertanding di semifinal leg pertama melawan Chelsea tengah pekan depan. Ini masalah yang konyol, saya tidak akan membahasnya sekarang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami akan bersiap untuk bermain di semifinal Liga Champions, ungkap Zidane di situs resmi klub. Real Madrid versus Real Betis, akhirnya Hazard bisa main lagi. Zinedine Zidane menyampaikan kabar baik jelang laga Real Madrid versus Real Betis. Eden Hazard sudah pulih dan akan kembali masuk ke skuad. Eden Hazard terakhir kali tampil untuk Madrid pada 13 Maret dalam pertandingan melawan LC. Hazard yang kala itu baru pulih dari cedera otot yang membuatnya absen 1 bulan kembali tumbang. Zidane pun berharap Hazard bisa menampilkan performa yang maksimal di laga nanti. Arsenal versus Everton, Leno bikin blunder fatal, The Gunners tumbang 0-1. Bertanding di Emirates Stadium, Arsenal dan Everton bermain imbang di babak pertama. Di paruh kedua, tim tamu nyaris tanpa peluang. Meski kesulitan mengancam Arsenal, Everton malah bisa keluar menjadi pemenang. Hal itu dikarenakan Ben Leno mencetak gol bunuh diri setelah gagal menangkap bola yang bergulir sangat pelan di menit ke-76. Granit Xhaka, Richarlison, it's in! A mistake by Leno. We don't care. Dengan tambahan 3 poin, Everton masih tetap berada di posisi ke-8 dengan raihan 52 poin. Sedangkan Arsenal berada di peringkat ke-9 dengan raihan 46 poin. Bos Spotify tertarik beli Arsenal. Supporter Arsenal merasa kembali dikecewakan oleh sang pemilik terkait European Super League, Stan Kroenke. Selama ini dinilai gagal membuat klub kompetitif untuk gelar-gelar juara. Kini justru bertingkah dengan ikut menggagas kompetisi tandingan Liga Champions. Tengah protes itu muncul sosok pendiri Spotify, Daniel Ek, yang mengungkapkan ketertarikannya untuk membeli Arsenal. Ek mengaku sudah selalu menjadi penggemar sejak kecil. Sebagai seorang anak yang kini tumbuh dewasa, saya sudah selalu mendukung Arsenal sepanjang ingatan saya. Kalau KSI ingin menjual Arsenal, saya akan dengan senang mencalonkan diri sebagai pemilik, ungkap pengusaha asal Swedia itu di Twitter. Tottenham Hotspur incar pelatih Ajax Amsterdam. Tottenham Hotspur masih mencari sosok pengganti Jose Mourinho. Satu nama yang masuk dalam radar mereka untuk menjadi manajer baru adalah Erik ten Hag. Pria yang kini melatih Ajax Amsterdam tersebut menjadi incaran utama Tottenham. Dia dianggap punya kemampuan membawa The Lily Whites tampil baik. Dikutip dari Tribal Football, Ten Hag yang sedang dalam bahasan internal manajemen, mereka masih menimbang rekam jejak pria berusia 51 tahun tersebut. Resmi, Manchester City datangkan titisan Neymar. City telah resmi mendatangkan pemain titisan Neymar bernama Kaiki. Kabar kedatangan Kaiki diwartakan oleh Manchester City melalui cuitan di media sosial Twitter yang diunggah pada Jumat 23 April. Kami sangat senang mengkonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Fluminense terkait transfer Kaiki di masa mendatang. Penyerang remaja itu akan tetap bersama Fluminense hingga akhir musim di Brazil, tulis Twitter Manchester City. Dilansir dari Goal International, Manchester City harus merogoh biaya senilai 9 juta pound sterling atau sekira 180,95 miliar rupiah untuk mendapatkan Kaiki. Bisa ditebus murah, Manchester United siap boyong pulang Cristiano Ronaldo. Manchester United dikabarkan telah menyatakan ketertarikan untuk merekrut kembali Cristiano Ronaldo yang meninggalkan Manchester pada 2009 untuk bergabung ke Real Madrid. United disebut sudah melakukan kontak dengan Jorge Mendes, agen sang kapten timnas Portugal, guna membahas kemungkinan transfer. Mega bintang berusia 36 tahun itu ditengarai dapat ditebus dengan bandrol terjangkau, hanya 30 juta euro, jauh di bawah nilai transfernya sebesar 100 juta euro saat dipinang Juventus dari Madrid 3 tahun lampau. Marcus Rashford absen latihan jelang MU bentrok Leeds United.
Marcus Rashford absen saat Manchester United menggelar latihan jelang laga kontra Leeds United. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer menyebut Rashford dibekap cedera pergelangan kaki. Kondisi ini menambah panjang daftar cedera pemain setan merah. Sebelumnya Anthony Martial dan Phil Jones lebih dulu berurusan dengan masalah cedera. Sedangkan Eric Bailly terinfeksi COVID-19. Pelatih asal Norwegia itu diprediksi akan memainkan Mason Greenwood sebagai ujung tombak, didukung pergerakan 3 gelandang serang Bruno Fernandes, Donny van de Beek, dan Paul Pogba. Tak tampak dalam sesi latihan Liverpool, Diogo Jota cedera lagi. Kondisi penyerang Liverpool Diogo Jota dipertanyakan usai sang pemain tidak tampak dalam sesi latihan yang digelar klub. Spekulasi yang paling banyak terdengar adalah Diogo Jota cedera sehingga harus absen dalam sesi latihan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang Diogo Jota pun sempat mengambang sampai akhirnya pelatih Liverpool Jurgen Klopp membeberkan kondisi pemain asal Portugal itu dalam wawancara pralaga kontra Newcastle. Menurut Jurgen Klopp, anggapan Diogo Jota cedera tidaklah benar. Jurgen Klopp menyatakan sendiri bahwa Diogo Jota dalam kondisi yang baik-baik saja. Leo Messi ingin main bareng Neymar dan Aguero di Barcelona. Lionel Messi dikabarkan masih belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Namun muncul kabar bahwa Messi ingin bermain bersama Neymar dan Sergio Aguero di Barcelona. Messi bersahabat dengan Neymar dan dia sudah menganggap Aguero sebagai saudara sendiri. Wajar jika Messi memimpikan duet ini di Barca. Meski begitu, Messi tidak bisa berharap terlalu banyak. Barca saat ini tidak berada di situasi untuk membeli banyak pemain di bursa transfer. Laporta mendapatkan warisan utang selangit. Dia harus berhati-hati memutuskan langkah transfer Barca. Lagi pula, Laporta punya prioritas lain. Dia harus terlebih dahulu memastikan Messi mau bertahan di Barca. Real Madrid tak akan halangi jika Zidane ingin cabut. Beberapa waktu lalu, kabar tak sedap menimpa Real Madrid. Sang pelatih Zinedine Zidane dilaporkan mempertimbangkan untuk cabut dari Los Blancos pada akhir musim nanti. Menurut kabar dari Telemadrid, Zidane ingin menyudahi masa baktinya lebih cepat karena merasa lelah secara fisik dan mental. Meskipun kontrak pelatih asal Prancis itu bersama El Real baru akan berakhir pada Agustus 2022. Dilanjutkan laporan tersebut, tanda-tanda Zidane akan lebih cepat meninggalkan Madrid diungkapkan dari setiap jawabannya saat ditanya mengenai masa depannya sebagai pelatih Madrid. Dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang ambigu dan lebih suka memikirkan hari ke hari. Timnas Wales tak akan ditangani Ryan Giggs di Piala Eropa 2020. Asosiasi Sepak Bola Wales telah mengumumkan bahwa skuad tim nasional Wales tidak akan dibesut oleh Ryan Giggs pada turnamen Piala Eropa 2020 yang dijadwalkan musim panas 2021 mendatang. Posisinya pun akan digantikan oleh Robert Page yang sudah menjadi manajer sementara Timnas Wales pada 2 periode jeda internasional. Giggs dipastikan tak akan menemani skuad Timnas Wales di Piala Eropa 2020 lantaran dia didakwa terlibat melakukan penyerangan terhadap 2 wanita. Selain itu, legenda MU tersebut juga didakwa dengan perilaku pemaksaan dan pengontrolan yang terjadi antara Desember 2019 dan November 2020. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!